Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tentunya memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan kita juga bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang sangat besar. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah kumpulkan kita di majelis ilmu yang tentunya tidak samar bagi jamaah semuanya ya, tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, ada satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surga. Ini rahmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Allah jadikan jalan menuju surga itu dengan menuntut ilmu. Artinya dengan sekedar kita memulai dengan menuntut ilmu sudah menuju ke surganya Allah Subhanahu. Tidak harus jadi ulama, asalkan kita mau belajar menuntut ilmu, maka insya Allah kita akan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada yang berbahagia ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu subhanahu wa taala al-ikhlas, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan dan bisa ikhlas. Ikhlas dalam kehadiran kita, ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam semua aktivitas yang kita lakukan pada majelis ilmu pada pagi hari ini. Kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'ala hadzal majlisan mubaraka. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang sempurna, yang mulia, mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kita masuk ke hadis yang kedua. Setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca bersama hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata Imam Nawawi, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-hadits tsani an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aidan. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhai beliau, aidan itu juga. Dari sahabat Umar juga,
Dari sahabat Umar bin Khattab juga. Kenapa ada kalimat juga di sini? Karena hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh sahabat Umar. Tetapi dalam hadis yang pertama Imam Nawawi menyebutkan lengkap, disebutkan kunyahnya juga, disebutkan juga Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abu Hafs, disebutkan kunyahnya. Karena sudah pernah disebutkan, tidak diulangi lagi, langsung disebutkan namanya. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bahkan ini hadis yang pertama dalam Sahih Muslim pada Kitabul Iman. Jadi ini ada unik, ya, ada satu hal yang unik dari kitab ini, di mana Al-Imam Nawawi memulai kitab Arba'in Nawawiyah dengan hadis yang pertama. Itu adalah hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari sebagai hadis yang pertama. Hadis Innamal A'malu Binniyat itu hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis yang kedua ini yang diistilahkan dengan hadis Jibril. Karena nanti ada kisah kisah malaikat Jibril yang datang kepada Nabi menanyakan tentang apa? Islam, iman dan ihsan. Maka dikenal ini dengan hadis Jibril. Nah, hadis ini itu hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Dan dalam Sahih Muslim itu hadis ini ada kisahnya, ada asbabul wurudnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab yang ada di depan saya ini, syarah Al-Nawawiyah dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab yang beliau beri nama dengan Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan hadzal hadis tafarrada bihi Muslimun an Bukhari. Hadis ini Imam Muslim menyendiri dalam mengeluarkannya dari Bukhari. Beliau mengeluarkannya dari Bukhari. Fakhrajahu min tariqi Ahmad an Abdullah bin Buraidah an Yahya bin Ya'mar. Riwayatkan hadis ini sampai kepada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar ini tabi'in yang hidup di masa sahabat. Kemudian menceritakan kisah. Kata beliau, "Kana awwalu man qala fil qadar min berkaitan dengan munculnya pemahaman baru dalam ajaran Islam. Pemahaman baru dari orang-orang yang mengaku di atas pemahaman baru yang tidak ada dari Nabi. Ini sudah muncul di masa sahabat, di akhir-akhir masa sahabat, yaitu kelompok yang berbicara tentang takdir, kelompok yang membuat pemahaman yang baru berkaitan dengan takdir. Muncul di negeri namanya Basrah, yang memunculkan seorang yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Karena muncul pemahaman yang baru ini, maka beliau yang meriwayatkan hadis ini menceritakan, maka saya pergi bersama sahabat saya Humaid ibn Abdurrahman Al-Himyari. Maka saya bersama sahabat saya pergi ke mana? Pergi untuk melakukan ibadah haji. Haji umroh kami lain. Saya pergi untuk melakukan ibadah haji atau umroh, dan saya atau kami berkata, laulaqina ahadan
min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kalau nanti saya ketika haji, ketika umroh saya ketemu dengan sahabat Nabi, saya akan tanyakan pemikiran yang baru yang muncul, yang dimunculkan oleh mereka tentang masalah takdir. Jadi zaman dahulu itu kesempatan haji, kesempatan umroh itu juga kesempatan untuk bertemu dengan para ulama. Jadi hadirin ini kalau umroh jangan cuma umroh saja, sempatkan apa? Duduk di majelis ulama, yang tidak tahu tanyakan di situ. Karena memang yang ditanya, yang pantas, yang mengetahui agama adalah para ulama. Kesempatan, jangan cuma sekadar umroh belanja. Kesempatan untuk bertemu dengan para ulama, bertanya tentang hal-hal yang kita tidak pahami kepada para ulama, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kedua orang tabi'i ini pun demikian. Ketika haji atau umrah berniat nanti kalau kita ketemu sahabat Nabi, kita akan bertanya tentang masalah yang diajarkan tadi, pemahaman baru dalam hal apa tadi? Dalam hal takdir, dalam masalah qada dan qadar. Fawaffaqana atau fawfiqana Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Allah memberikan taufik kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami sehingga kami bisa bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab. Siapa itu? Putranya sahabat Umar. Bertemu dengan putranya sahabat Umar. Putranya sahabat Umar juga sahabat juga. Artinya sama-sama sahabat Nabi. Ini anak dan bapaknya sahabat Nabi. Tahu sahabat atau tidak? Hah? Sahabat itu siapa? Ya, sahabat itu man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi. Fayu'min bihi, dan dia beriman. Bertemu Nabi tapi beriman. Kalau nggak beriman ya bukan sahabat. Juga wa mata ala dzalik, dan meninggalnya juga dalam keadaan apa? Beriman. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik umat adalah para sahabat. Nah, yang Allah sudah ridho kepada mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Para pendahulu kita dari mereka, orang-orang para pendahulu yang masuk Islam, orang-orang yang telah orang-orang yang telah masuk Islam lebih dulu dari kalangan muhajirin dan ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, maka Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diridhoi oleh Allah, hendaknya kita mengikuti para sahabat. Dan ini satu-satunya cara untuk menjadi orang yang apa? Yang mulia. Ya. Karena kalau pengen jadi sahabat sudah nggak mungkin. Jangan sampai ada yang doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku sahabat Nabi. Karena sudah selesai apanya? Sudah selesai masanya, sudah nggak mungkin. Dan jangan kemudian merasa kenapa saya tidak hidup di masa itu ya. Kan kalau saya hidup di masa itu bisa jadi sahabat sehingga menjadi orang yang paling mulia. Ya belum tentu. Karena hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau jadi sahabat. Nah kalau hidup tapi kayak Abu Jahal, bertemu Nabi tapi tidak apa? Tidak beriman, maka ya kita bersyukur pada Allah meskipun kita Allah tetapkan sebagai manusia yang hidup di masa sekarang ini, tapi kita bisa menduduki ya kedudukan yang mulia
dengan cara mengikuti para sahabat, dengan mengikuti jalannya para sahabat. Maka setelah bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika kami sedang masuk ke dalam masjid, dakhilal masjid, ketika kami masuk ke dalam masjid bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar, kemudian kami itu iktanaftuhu, kami berada di sisinya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Kami berdua, maka yang satu di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Ini yang bagus. Kalau kanan semua nanti nggak dengar yang satunya. Sebelah satu kanan, sebelahnya apa? Kiri. Dan kemudian fadhanantu anna sahibi sayakillu kalam ilayya. Dan saya menyangka bahwa sahabat saya yang satu pasti akan menyerahkan saya sebagai juru bicara. Ini kalau mau bertanya bersama-sama, ya siapkan juru bicaranya supaya bisa bertanya dengan bahasa yang bagus, kalimat yang bagus. Karena saya menyangka bahwa saya yang akan diberi kesempatan untuk menyampaikan, maka saya pun yang menyampaikan. Maka saya katakan kepada sahabat Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini siapa? Abdullah bin Umar tadi, sahabat Abdullah bin Umar, kunyahnya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilma wa dzakara min sya'nihim. Maka diceritakanlah oleh beliau, wahai sahabat Nabi, wahai Abu Abdurrahman, telah muncul pemahaman baru di negeri kami, di tempat kami, dari orang-orang yang mereka membaca Quran, mereka juga mempelajari ilmu, mereka juga demikian disebutkan. Tapi mereka itu punya pemahaman baru. Apa pemahaman barunya? Wa annahum yaz'umun anna la qadara wa annal amra unuf. Bahwasanya tidak ada takdir, tidak ada ketetapan Allah, dan bahwasanya sesuatu itu terjadi tanpa diketahui oleh Allah kecuali setelah terjadinya. Ini pemahaman yang baru. Bahwasanya sesuatu terjadi, sebelum terjadinya itu tidak diketahui, dan baru diketahui setelah terjadi. Ini pemahaman baru apa tidak? Hah? Kalau pemahaman yang benar bagaimana? Jangan-jangan pemahaman yang benar nggak tahu juga. Pemahaman yang benar bagaimana? Allah mengetahui sebelum terjadi dan setelah terjadi. Sebelumnya saya sudah tahu. Bahkan Allah mengetahui apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Bukan hanya mengetahui apa yang terjadi saja, yang tidak terjadi seandainya terjadi Allah pun tahu. Jadi ilmunya Allah ilmu yang meliputi segala sesuatu. Ini bagian dari iman kepada takdir. Kita harus meyakini yang pertama apa? Bahwa segala sesuatu yang akan terjadi sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ditulisnya? Di Lauh Mahfuz. Lauh itu lembaran, Mahfuz itu apa? Yang terjaga. Lembarannya kayak apa kita nggak tahu. Dan lembaran itu terjaga, tidak mungkin akan ada yang merubah-rubah. Jangankan merubah, yang ingin tahu apa yang tertulis saja nggak ada yang tahu. Karena takdir ini adalah rahasia Allah. Takdir ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dan ini ditulis di Lauh Mahfuz. Apa yang Allah takdirkan telah ditulis di Lauh Mahfuz. Jadi dalam mengimani takdir, yang pertama kita harus meyakini ilmunya Allah terhadap segala sesuatu. Ilmunya Allah
Allah terhadap segala sesuatu, bahwa segala sesuatu itu telah diketahui oleh Allah sebelum terjadinya, ketika terjadinya, maupun setelah terjadinya. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu tadi telah ditulis oleh Allah. Ini yang kedua, yaitu penulisan takdir. Kita harus mengimani penulisan takdir. Kemudian yang berikutnya apa? Bahwa apa yang terjadi ini semuanya di bawah kehendak Allah. Tidak ada kejadian apapun yang bergerak ataupun diam di muka bumi ini, di alam semesta ini, kecuali itu di bawah kehendak Allah. Karena ini semuanya di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Tidak ada yang menguasai kecuali Allah. Maka semuanya telah diketahui oleh Allah, semuanya telah ditulis, dan apa yang terjadi semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Yang berikutnya adalah bahwa apa yang terjadi dari peristiwa-peristiwa ini semuanya diciptakan oleh Allah, termasuk perbuatan manusia. Perbuatan kita itu yang menciptakan siapa? Allah. Yang melakukan memang kita, ya. Yang berbuat kita. Kalau kita melihat, yang melihat siapa? Kita. Yang berbuat melihat kita. Kalau kita mendengar, yang berbuat juga manusia. Manusia yang berbuat, tapi yang menciptakan perbuatan melihat, yang menciptakan perbuatan mendengar itu adalah Allah. Paham tidak? Buktinya apa? Buktinya ada orang yang tadinya bisa melihat, kemudian tiba-tiba Allah takdirkan tidak bisa melihat. Kemudian untuk bisa melihat lagi mudah apa tidak? Tidak. Dia harus mungkin ke dokter-dokter yang spesialis, ya. Mungkin harus dioperasi. Kalau perbuatan melihat itu bisa diciptakan oleh manusia, maka dengan mudahnya dia akan kembali melihat. Tapi karena yang melakukan, yang menciptakan perbuatan melihat itu Allah, yang menciptakan perbuatan mendengar itu Allah, yang menciptakan perbuatan berjalan itu juga Allah, maka orang yang Allah berikan, ya, ketetapan tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan, tidak mudah dia untuk bisa kembali apa? Berjalan atau melihat atau mendengar. Ini yang benar, ya, dalam pemahaman tentang masalah iman kepada takdir. Bahwasanya apa? Segala sesuatu telah diketahui oleh Allah sebelum terjadinya, ataupun ketika terjadi, ataupun setelahnya. Dan segala sesuatu itu telah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya di bawah kehendak Allah. Dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar dalam mengimani apa? Takdir. Maka ketika muncul pemahaman bahwa apa? Innal amra unuf, bahwasanya sesuatu itu terjadi tidak diketahui oleh Allah sebelumnya, kecuali setelah terjadinya. Maka pemahaman ini menjadi pemahaman yang baru atau bukan? Pemahaman baru. Maka ditanyakanlah pemahaman yang baru ini kepada ulama yang pada waktu itu dipertemukan dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Paham di sini? Ini lagi cerita tentang riwayat hadis. Hadis ini ada ceritanya. Setelah disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar, apa jawabannya beliau? Apa jawabannya sahabat Abdullah bin Umar ketika mendapatkan berita tentang ini? Kata beliau,
setelah mendengar tentang masalah ini, tadi saya baca di sini Pak. Kata beliau, "Idza laqita ulaika fa akhbirhum annani bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Kalau nanti kamu pulang ketemu mereka, kalau pulang kemana? Ke negeri kamu dari haji atau dari umroh, ketemu kelompok yang mengatakan seperti itu, kelompok yang mengatakan bahwa Allah tidak tahu peristiwa sebelum terjadinya, baru tahu setelah terjadinya. Kalau ketemu mereka, katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Ini kalimat menunjukkan apa? Bahwa mereka itu sudah bukan kaum muslimin lagi. Bahaya apa tidak ya? Membuat orang bukan lagi jadi kalau kaum muslimin. Sahabat Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Mereka bukan kami, kami bukan mereka. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, demi Allah, kata beliau, lau anna li ahadihim misla Uhudin zahaba, jika salah satu dari mereka itu punya emas sebesar gunung Uhud. Paham ini? Seandainya punya apa? Emas sebesar gunung Uhud, fa'anfaqahu, kemudian dia menginfakkan emas tadi, kira-kira pahalanya banyak gak? Ada yang mau berinfak emas sebesar gunung Uhud? Seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahullahu minhu, Allah tidak akan menerima infaknya mereka. Emas sebesar gunung Uhud diinfakkan, nggak diterima oleh Allah, nggak ada pahalanya. Kira-kira sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa? Karena mereka sudah bukan muslim, mereka sudah tidak punya iman. Amalannya orang kafir itu kan Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan, nggak ada beratnya, nggak ada beratnya amalannya orang-orang yang tidak punya iman. Maka Allah telah mengaruniakan kepada kita iman Islam, ini nikmat yang sangat besar. Harus kita memohon terus kepada Allah hidayah. Kita butuh hidayah apa tidak? Butuh hidayah apa? Hidayah untuk mengetahui Islam, bertambah pengetahuan tentang Islam agar terus bertambah Islamnya, iman, tambah lagi imannya, atau supaya kita terus kokoh di atas Islam. Hidayah yang berupa hidayah ingin tahu yang tadinya tidak tahu, mengamalkan yang tadinya belum mengamalkan, dan hidayah supaya tetap di atas iman dan Islam. Itu hidayah dua-duanya. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya minta apa? Minta hidayah. Berapa kali? Berkali-kali kan? Berarti lebih butuh hidayah atau lebih butuh makan dan minum? Kira-kira lebih butuh mana, hidayah atau makan dan minum? Lebih besar butuh kita kepada hidayah daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Makan dan minum kan 3 kali ya, mungkin 2 kali, ada yang sekali. Ini terus menghadap Allah, minta hidayah lagi. Habis terbit fajar, sholat, minta hidayah lagi. Tambah lagi nanti ada sholat duha, minta hidayah lagi. Kemudian ada sholat rawatib, minta hidayah lagi. Sholat zuhur, minta hidayah lagi. Setelah sholat zuhur, sholat sunnah, minta hidayah lagi. Terus Allah memerintahkan kita, Allah mewajibkan kita, karena Allah sayang kepada kita, untuk kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Cuma kadang-kadang kita mintanya bagaimana? Cuma hafalan saja. Jadi lesannya minta, hatinya nggak minta, karena sudah hafal. Cuma mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tapi seperti orang nggak minta, karena cuma mengucapkan dengan lesan tapi hatinya tidak minta. Maka perbaiki supaya ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, wujudkan di dalam hati kita bahwa saya sangat butuh hidayah itu.
saya sangat butuh hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa tidak diterima infak emas sebesar gunung Uhud, kok ini nggak diterima? Kenapa? Karena mereka sudah tidak punya iman. Nah, ini berarti apa? Mengingkari salah satu rukun dari rukun iman, itu apa? Kafir. Mengingkari salah satu rukun dari rukun iman itu kafir. Ini yang diingkari adalah takdir dari sisi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka bertobat dan kembali beriman kepada takdir. Tapi para ulama mengatakan kelompok yang seperti ini disebut dengan Qadariyah, ya. Kelompok Qadariyah. Ini kelompok yang menyimpang dan sudah muncul di masa siapa? Muncul di masa siapa ini? Sahabat. Muncul di masa sahabat. Di masanya sahabat Abdullah bin Umar sudah ada. Dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Sudah ada waktu itu. Kelompok ini, kelompok Qadariyah ini sudah nggak ada lagi. Kelompok Qadariyah yang jenisnya ini tidak ada lagi. Tapi ada lagi Qadariyah yang lain. Yang ini disebut dengan Hulatul Qadariyah, Qadariyah ekstrim. Muncul lagi Qadariyah tapi tidak se-ekstrim ini. Yaitu apa? Qadariyah yang mengingkari kehendak Allah. Adanya kehendak Allah diingkari. Bukan yang diingkari ilmunya Allah. Berarti ini lebih ringan. Kalau yang pertama sangat berat itu, ya. Mengingkari ilmunya Allah. Ini berat sekali. Tapi yang berikutnya bukan mengingkari ilmunya Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi. Telah ditulis di Lauh Mahfuz. Tetapi apa yang saya lakukan, kata Qadariyah jenis baru ini, apa yang saya lakukan itu atas kehendak saya pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Dan saya berbuat ini dengan perbuatan yang saya ciptakan sendiri. Saya berbuat ini dengan perbuatan yang perbuatan ini saya ciptakan sendiri. Ini kata siapa? Kata siapa ini? Qadariyah. Jangan sampai salah paham ini. Ini bukan ahlu sunnah ya. Kita lagi membahas yang menyimpang dulu ini. Karena ini ada cerita tentang Qadariyah. Dan Qadariyah yang tadi saya ceritakan pertama yang disebutkan sini sudah tidak ada. Tapi sekarang muncul Qadariyah yang baru yang mengatakan apa? Saya berbuat tanpa ada kehendak dari Allah, atas kehendak saya saja. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ini benar apa salah? Salah. Karena kita meskipun punya kehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Jika kita berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, kira-kira terjadi apa tidak? Tidak terjadi. Tapi ini mengatakan tidak. Saya berbuat tanpa kehendak Allah dan saya yang menciptakan perbuatan saya sendiri. Jadi mengaku sebagai pencipta. Makanya dikatakan Qadariyah yang baru ini dikatakan majusinya umat ini. Tahu Majusi nggak? Pernah dengar? Majusi apa? Penyembah api. Karena dia mengaku Tuhan itu ada dua. Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Tuhan yang menciptakan kebaikan itu berupa cahaya. Makanya mereka beribadah kepada api karena api keluar apa? Cahaya. Tuhan yang menciptakan kejelekan berupa apa? Kegelapan. Sehingga mereka meyakini adanya pencipta selain Allah. Nah, Qadariyah ini juga begitu, meyakini ada pencipta selain Allah, yaitu dirinya sendiri yang menciptakan perbuatannya. Dan kelompok Qadariyah yang kedua ini, kelompok Qadariyah yang jenisnya ini sampai sekarang ada dan terus berkembang.
maka hati-hati, karena ini juga kelompok yang menyelisihi apa? Menyelisihi akidah ahlus sunnah. Yang benar bagaimana tadi? Bahwa manusia punya kehendak, manusia punya pilihan. Punya pilihan apa tidak? Kita bisa memilih kalau mau melakukan sesuatu atau dipaksa. Kita bisa memilih. Punya kehendak, punya kemampuan, kita bisa berbuat, kita bisa berbuat. Maka kalau seseorang melakukan sesuatu, dialah yang berbuat, dan dia juga punya keinginan, dia punya kemampuan, tetapi perbuatan dia itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa yang dia inginkan, tidak akan terjadi apa yang dia inginkan. Ini yang benar. Dan juga bukan sebagaimana yang kelompok lainnya lagi. Ada kelompok lainnya lagi yang sebaliknya, yaitu kelompok yang meyakini bahwa manusia itu berbuat tanpa ada kehendak dari manusia itu. Terus siapa yang berkehendak? Allah lah yang berkehendak. Ini bertolak belakang dengan Qadariyah. Qadariyah meniadakan kehendak siapa tadi? Meniadakan kehendak Allah. Jabriyah, ini kelompok yang bertolak belakang dengan Qadariyah, namanya Jabriyah. Itu justru mengatakan semuanya dengan kehendak Allah dan manusia nggak punya kehendak. Jadi manusia itu kayak alat saja. Bapak-bapak atau ibu kalau nyapu itu sapu kan namanya alat ya. Alat untuk membersihkan. Kira-kira sapu yang dipakai untuk nyapu punya kehendak apa tidak? Hah? Yang punya kehendak siapa? Yang nyapu. Maka manusia juga begitu. Manusia berbuat ini, berbuat itu bukan kehendak manusia, tapi kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah, tanpa ada kehendak dari manusia. Ini benar apa salah? Salah, hati-hati ini. Yang benar adalah manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Dan tidaklah kalian bisa melakukan apa yang kalian kehendaki kecuali kalau Allah menghendaki. Nah, maka di sini kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah itu tengah-tengah ya, tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabriyah. Dalam masalah apa ini? Takdir. Dalam masalah takdir, terutama dalam masalah kehendak ya. Masalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah mengatakan seperti tadi ya, setelah mengatakan apa? Bahwasanya mereka kalau berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sampai mereka beriman dengan takdir. Kemudian disebutkan dalilnya. Dalilnya itu yang sedang kita pelajari ini. Dalilnya apa? Beliau mengatakan, haddatsani abi, telah mengatakan kepadaku bapakku. Siapa? Umar ibn al-Khattab telah mengatakan kepadaku bapakku radhiyallahu taala anhu. Qala, kata bapakku, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama dengan Rasulullah, sedang duduk bersama Rasulullah, bermajlis bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Zata yaumin, pada suatu hari ya. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang laki-laki. Laki-laki ini yang nanti kemudian diketahui siapa? Malaikat Jibril. Tapi beliau menyerupai manusia. Jadi malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berubah-ubah apa? Berbentuk ya. Sebagaimana telah berubah bentuk juga ketika menemui nabi-nabi sebelumnya. Ketika menemui siapa? Nabi Ibrahim. Ketika menemui ibunya Isa, siapa? Maryam, juga berubah bentuk manusia. Nah, di sini juga begitu, berubah bentuk manusia sebagai pemuda. Syadidu bayadhi thiyab, pemuda yang sangat putih bajunya. Pemuda yang sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'ar, sangat hitam
rambutnya, rapi, bersih, gitu kan? Kenapa? Karena dia ingin menuntut ilmu, datang untuk duduk di majelisnya Nabi dan ingin bertanya kepada Nabi, ingin mengajarkan ilmu tapi dengan bertanya. Beliau malaikat Jibril ingin mengajarkan agama tapi dengan bentuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jawabannya menjadi ilmu bagi para sahabat. Tapi beliau datangnya sebagai penuntut ilmu. Beliau datang sebagai penuntut ilmu yang sebetulnya beliau ingin mengajarkan apa? Mengajarkan ilmu. Dan ketika beliau jadi penuntut ilmu, beliau datang dengan baju yang putih dan juga datang dengan rambut yang hitam, bersih, tidak ada debu di rambutnya. La yura alaihi asarus safar, dan dalam keadaan apa? Tidak diketahui sebagai orang yang baru datang dari safar. Orang-orang enggak melihat orang ini bukan orang yang baru datang dari safar. Kenapa? Karena saking bersihnya keadaannya, saking bersihnya bajunya, rapinya bajunya, rapinya rambutnya, hitam rambutnya, enggak kelihatan sebagai orang yang baru datang dari safar. Karena orang kalau datang dari safar bagaimana kira-kira? Bajunya rapi apa tidak? Ya tidak. Apalagi di zaman itu ya. Zaman itu kan kendaraannya nggak tertutup ya. Naik kuda, naik onta, banyak debu, maka tidak kelihatan sebagai orang yang safar. Tapi anehnya, wala ya'rifu minna ahad. Tapi anehnya tidak ada satupun dari kami yang tahu orang ini. Nggak ada yang tahu orang ini siapa. Ya. Hatta jalasa ila Nabi SAW, sampai kemudian orang tadi duduk di depannya Nabi. Fa asnada rukbatahi ila rukbatai, di depannya Nabi, dan mempertemukan atau menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya dia. Ya, malaikat tadi meletakkan tangannya di pahanya dia sendiri. Ya, tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri, duduk di depan Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi. Di sini ada adab penuntut ilmu ya. Ada penuntut ilmu diantaranya apa? Ya, pakai baju yang rapi gitu ya. Keadaannya apa? Keadaan yang bersih, kemudian tawadhu, kemudian duduk ya, di dengan baik di hadapan gurunya. Kemudian setelah itu dia bertanya, waqala ya Muhammad, berkata wahai Muhammad. Padahal para sahabat itu enggak pernah memanggil Nabi dengan ya Muhammad. Untuk apa? Untuk menyembunyikan identitasnya. Maka dia pun mengatakan ya Muhammad, padahal itu bukan kebiasaan, karena tidak boleh memanggil Nabi seperti panggilan kepada siapa? Kepada orang lain. Adanya panggilan kepada Nabi waktu itu ya Nabi Allah atau ya Rasulullah. Enggak ada manggil namanya, enggak ada. Tapi orang ini memang ingin menyembunyikan apa? Identitasnya, seakan-akan dia mungkin orang Badui. Sehingga apa? Dia memanggil dengan namanya, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi apa? Islam itu adalah apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, dan kamu bersaksi dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, kemudian kamu menegakkan sholat, menunaikan apa? Zakat, puasa, Ramadan, dan haji jika kamu mampu. Ini Islam. Setelah dijawab begitu,
Apa kata pemuda tadi, yang itu adalah malaikat Jibril? Kata pemuda tadi, qala shadaqta, engkau telah benar. Engkau telah menjawab dengan apa? Jawaban yang benar. Kira-kira mengherankan apa tidak ini? Hah? Pada waktu itu para sahabat heran. Qala fa'ajibna lahu, kami heran semuanya. Ini orang yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya kok kemudian setelah dijawab malah mengatakan kamu benar, seperti yang menguji. Dia bertanya dan dia yang berarti dia sudah tahu jawabannya belum? Sudah. Berarti orang boleh nggak bertanya yang dia sudah tahu jawabannya? Hah? Mau niru malaikat Jibril? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau untuk kemaslahatan, kalau untuk kemaslahatan orang lain, ini orang-orang pada nggak tahu nih, saya mau tanya, padahal saya sudah tahu. Tapi bukan untuk ngetes gurunya ya. Ini juga hati-hati. Bertanya itu harus hati-hati, karena bertanya itu bagian dari menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu ibadah. Orang yang bertanya harus ikhlas. Paham? Jangan sampai orang bertanya punya maksud yang tidak baik, untuk menampakkan dirinya misalnya, untuk menguji ustadznya, itu nggak boleh. Atau untuk membuat apa, lelucon biar pada ketawa, pertanyaannya yang lucu-lucu lah, nggak boleh. Hati-hati di sini, karena pertanyaan itu bagian dari menuntut ilmu. Maka orang yang bertanya harus dengan sebenar-benarnya, dengan baik, dengan cara yang baik ya, dengan kata-kata yang baik. Dia menanyakannya dengan ikhlas, punya maksud memang untuk mencari kebenaran. Maka tidak mengapa dia sudah tahu tapi dia tanyakan untuk orang lain yang belum tahu, tidak apa-apa ya. Kemudian setelah itu bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Qala fa akhbirni 'anil iman, beritakanlah kepadaku tentang iman. Setelah bertanya tadi yang pertama tentang apa? Islam, yang kedua tanya tentang iman. Jawabannya sama enggak? Jawabannya beda. Jawabannya apa? Nabi menjawab, iman itu qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada rasul-rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik yang baik atau baik yang buruk. Ini iman. Dijawab dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Dan rukun iman ini, yang 6 ini saling berkaitan, saling melazimkan. Makanya kan dikatakan iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Berarti ada kaitannya dengan yang pertama. Yang kedua, setelah iman kepada malaikat, setelah yang ketiga apa? Kepada kitab-kitab siapa? Kitab-kitab Allah. Berarti ini saling melazimkan, sehingga tidak boleh satupun dari rukun iman diingkari. Mengingkari salah satu dari rukun iman, maka dia tidak punya iman. Mengingkari salah satu dari rukun iman, dia tidak punya apa? Iman. Misalnya apa? Saya beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, tapi saya nggak beriman pada malaikat. Kenapa? Nggak pernah lihat. Bagaimana? Lihat di mana tadi? Dia tidak mengingkari dari rukun iman, tidak punya. Maka ini perkara yang harus kita imani semuanya. Rukun iman ini harus kita imani semuanya. Kemudian lagi melanjutkan lagi, dan seperti yang tadi, malaikat Jibril setelah bertanya, pemuda ini setelah bertanya juga mengatakan shadaqta, engkau benar. Maka tentunya membuat apa? Heran para sahabat lagi. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Kemudian ditanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah
Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu beribadah kepada Allah seperti orang yang rindu ingin bertemu dengan Allah. Ini tingkat ibadah yang luar biasa ini. Ibadahnya orang yang rindu kepada Allah. Orang kalau ibadahnya rindu, kira-kira bagaimana itu? Kira-kira baik apa ibadahnya? Hah? Sangat baik, karena dia ibadah karena rindu. Kepengen cepat selesai atau kepengen lama itu? Hah? Pengen lama, karena dia sangat pengen untuk bertemu dengan Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Maka ibadahnya pun akan sangat luar biasa kalau sampai tingkatan ini. Atau kalau tidak sampai tingkatan ini adalah apa? Fa illam takun tara fa innahu yara. Kalau tidak sampai tingkatan yang pertama, seakan-akan kau melihat Allah, maka paling tidak engkau beribadah kepada Allah dalam keadaan kau merasa bahwa Allah melihatmu, bahwa Allah mengawasimu. Ini namanya ihsan. Orang kalau beribadah merasa diawasi oleh Allah, kira-kira baik atau tidak? Ibadahnya baik. Sekarang kan ada ini ya, pengawas itu alat CCTV. Kantor kalau ada CCTV-nya, kira-kira lebih hati-hati nggak itu karyawan? Nah, lebih hati-hati, tidak ingin seenaknya, karena ada yang awasi. Ada yang awasi. Kita kalau beribadah dan merasa diawasi, insya Allah kita akan juga. Ini bisa. Jadi ditanya iman, Islam, iman dan ihsan. Kemudian ditanya lagi setelah mengatakan shadaqta, engkau benar. Maka ditanya lagi, fa akhbirni 'anis saa'ah. Beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu kapan? Beritakan kepadaku. Kira-kira malaikat Jibril tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu tidak tahu? Tahu bahwa Nabi Muhammad tidak tahu kapan hari kiamat. Tapi ini untuk apa? Pelajaran bagi yang lainnya, bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali siapa. Kemudian Nabi menjawab, ditanya tidak lebih yang tahu hanya Allah. Ini jadi pelajaran bagi yang lainnya bahwa hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Kita hanya diberitahu tentang harinya, yaitu hari Jumat. Tapi Jumat yang keberapa? Tidak tahu. Dan kita diberitahu juga bahwa hari kiamat akan terjadi pada saat sejelek-jelek manusia itu berada di muka bumi ini. Tidak ada lagi orang yang baik. Di muka bumi ini nggak ada lagi orang yang beriman. La taqumu sa'a illa ala syiraril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada sejelek-jelek manusia di muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita menemui hari kiamat, karena itu sejelek-jelek apa? Makhluk. Apakah masih ada orang beriman? Tidak. Ahlus sunnah masih ada? Ada ahlus sunnah pada hari kiamat? Enggak ada. Semuanya akan diwafatkan oleh Allah. Orang yang punya iman sebelum hari kiamat diwafatkan oleh Allah dengan apa? Dengan datangnya angin yang berhembus, wangi, anginnya seperti minyak misik, harum, dan anginnya sangat lembut, ya. Berhembus tapi lembut, bukan apa? Angin puting beliung, bukan. Berhembus lembut, selembut kain sutra. Tahu kain sutra enggak? Kain sutra itu kalau dipukulkan nggak kerasa, karena saking apa? Saking lembutnya kain tadi. Tahu kain sutra? Kain yang terbuat dari benang sutra. Benang sutra itu dari apa? Dari ulat sutra. Itu kain yang laki-laki tidak boleh memakai. Yang hanya boleh memakai adalah siapa? Perempuan. Seperti emas. Emas juga laki-laki tidak boleh memakai. Yang boleh memakai hanya perempuan. Nah, tapi ada juga yang terbuat dari emas dan tidak boleh memakai, laki-laki dan perempuan juga nggak boleh. Apa itu?
terbuat dari emas, laki-laki nggak boleh pakai, perempuan juga nggak boleh pakai. Apa itu? Iya, gelas, piring, sendok itu nggak boleh. Nggak boleh laki-laki ataupun perempuan makan atau minum pakai wadah yang terbuat dari emas atau dari perak, nggak boleh. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam hadis bahwasanya ini untuk orang kafir di dunia, tapi untuk orang yang beriman di akhirat. Untuk orang kafir di dunia bukan berarti orang kafir itu halal, tidak. Tapi orang kafir kan nggak tahu aturan. Ya biarkan saja mereka orang kafir memang nggak tahu aturan. Tapi kalian orang muslim jangan mengikuti seperti mereka orang kafir yang makan minum pakai apa? Pakai emas. Dan ini hikmahnya juga akan menyakiti orang miskin. Orang miskin makan aja nggak bisa, ya makanya pakai emas. Maka dilarang dalam agama kita. Ya. Kemudian apa ini? Ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi mengatakan apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril tadi, pemuda tadi yang itu malaikat Jibril mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritakan kepadaku tentang tandanya. Tadi saya lagi cerita apa tadi yang sutra itu, bahwa saya nanti sebelum hari kiamat orang yang beriman itu akan dimatikan oleh Allah dengan datangnya angin yang wangi, angin yang apa? Lembut. Tidak ada satupun orang yang punya iman kecuali akan meninggal. Ya, akan dicabut nyawanya dengan sebab datangnya angin tersebut, sehingga tersisalah di muka bumi ini sejelek-jelek manusia, dan terjadilah hari kiamat pada saat itu. Nah, dalam keadaan manusia sejelek-jeleknya manusia di muka bumi ini. Kemudian malaikat tadi, pemuda tadi mengatakan, kalau beritakan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tandanya. Apa tandanya? Qala antalidal amatu rabbataha. Seorang budak akan melahirkan apa? Majikan perempuan ini, robbataha. Budak perempuan melahirkan perempuan yang nanti perempuan ini jadi apa? Jadi majikannya. Di antara para ulama mengatakan akan adanya perempuan-perempuan atau anak-anak yang durhaka kepada orang tua, menganggap orang tua kayak budak. Ada apa belum ini? Ada ya? Ada. Anak kepada orang tuanya seperti orang tuanya itu budak. Suruh ambil ini, suruh pergi sana, suruh sini. Wah, sudah. Ini tanda. Sudah muncul belum ini? Sudah ya, sudah muncul ini. Anak-anak yang tidak beradab kepada orang tua. Kemudian tanda berikutnya, antarul khufatal ghuratal alata ri'a asya yatatawluna fil bunyan. Engkau akan melihat adanya orang-orang yang tidak pakai alas kaki, orang-orang yang tidak pakai baju telanjang, dan dia adalah orang-orang yang menggembala kambing. Berarti orang miskin atau orang kaya ini? Orang miskin, alas kaki aja nggak punya, nggak pakai alas kaki, nggak pakai baju, cuma pakai celana gitu ya, telanjang, menggembala apa bahasanya sini? Angon. Angon apa? Angon wedus. Tiba-tiba orang yang kayak gini kemudian dia tatawaluna fil bunyan, dapat rezeki yang banyak, kemudian berlomba-lomba bangun rumah dengan bangunan yang mewah-mewah. Orang-orang yang miskin berbalik keadaannya menjadi orang yang berlomba-lomba membuat rumah-rumah yang mewah. Sudah ada belum ini? Sudah ada. Sudah ada. Para ulama mengatakan sudah ada ini. Ya. Sudah dijawab seperti itu. Sudah dijawab, kemudian setelah itu summan talaqa fala bisa maliya. Kemudian pemuda tadi yang bertanya kemudian apa? Meninggalkan majelis. Tiba-tiba meninggalkan majelis, dia sudah tidak ada pertanyaan dari para sahabat tentang dia.
Kemudian beberapa hari berikutnya, sumaqala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, yaitu kepada sahabat Umar yang meriwayatkan hadis ini, berkata kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa kemarin yang datang itu, yang duduk di depan saya, tanya tentang apa? Islam, tanya tentang iman, tanya tentang ihsan, tanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Siapa itu? Sahabat Umar tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Dia tidak tahu, seperti yang lainnya nggak tahu. Maka sahabat Umar mengatakan, qultu Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya tidak tahu. Kemudian Nabi mengatakan, qala hada Jibril, ini adalah, itu yang kemarin itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajari kalian tentang agama kalian, ngajari kalian tentang agama kalian. Padahal bentuknya bertanya, tapi sebetulnya sedang mengajar. Mengajari apa? Agama. Jadi yang kemarin ditanyakan itulah agama kalian. Agama kalian itu ada dalam hadis ini. Paham? Jadi hadis ini adalah hadis yang mencakup agama Islam. Jadi hadis ini penting apa tidak? Penting, karena isinya itu mencakup Islam. Makanya hadis ini dikatakan oleh para ulama ummus sunnah. Apa? Ummus sunnah itu induknya sunnah. Kalau dalam Al-Quran itu ada ummul kitab. Ya, apa itu ummul kitab? Ummul kitab itu apa? Surat apa itu? Surat Al-Fatihah. Induknya kitab Al-Quran itu kembalinya kepada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung di dalam Islam. Surat yang wajib dibaca setiap sholat. Surat yang paling agung. Dan hadis ini kedudukannya seperti itu, tapi dalam sunnah. Hadis ini adalah induknya sunnah. Maka ini hadis yang sangat agung. Yang di dalam hadis ini ada penjelasan tentang agama kita. Dan dari sini kita tahu bahwa agama kita itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Jadi dalam agama kita itu tingkatannya tidak sama. Sama-sama muslim tapi tingkatannya tidak sama. Para ulama mengatakan tingkatan agama itu ada 3. Para ulama menjelaskan tingkatan agama ada 3. Pertama tingkatan Islam. Ini tingkatan paling bawah. Kemudian di atasnya ada tingkatan iman. Yang di atasnya lagi ada tingkatan apa? Tingkatan ihsan. Tingkatan Islam, iman dan ihsan. Sehingga ada orang yang disebut dengan muslim, ada orang yang disebut dengan mukmin, ada orang yang disebut dengan muhsin. Apakah setiap muslim itu mukmin? Tidak. Tapi setiap mukmin itu apa? Muslim. Setiap mukmin itu muslim. Tapi orang yang muslim harus punya iman. Harus punya apa? Iman. Setiap muslim harus punya iman, tapi imannya tidak membuat dia menjadi mukmin, karena imannya baru apa? Baru pokoknya saja. Kalau orang sudah punya pokok iman, dalam bahasa Arab namanya aslul iman. Kalau sudah punya pokok iman, maka dia masuk ke dalam lingkaran kaum muslimin. Lingkarannya besar, kaum muslimin. Di dalam lingkaran kaum muslimin ada orang-orang Islam yang istimewa. Imannya itu apa? Sempurna. Tapi tidak semuanya. Ada di antara kaum muslimin yang imannya sempurna. Imannya sempurna itu masuk di dalam lingkaran yang besar tadi, namanya lingkaran mukmin. Paham? Apakah semua muslim itu mukmin? Tidak. Apakah semua mukmin itu muslim? Ya, semua mukmin itu muslim karena dia dalam lingkaran yang besar tadi, lingkaran muslim. Tapi lingkaran yang khusus ini hanya lingkaran mukmin, yang tidak semua muslim masuk di situ. Paham? Berarti lebih istimewa mana? Muslim atau mukmin? Lebih istimewa mukmin. Di dalam lingkaran mukmin ada lingkaran yang lebih kecil lagi. Namanya lingkaran muhsin.
Apakah setiap mukmin muhsin? Tidak. Apakah setiap muhsin itu mukmin? Iya. Apakah setiap muhsin itu muslim? Oh iya, terus. Tingkatan ini bukan hanya berbeda di dunia, tapi tingkatan ini pun nanti akan berbeda di akhirat. Tingkatan surganya nggak sama. Kemudahan ketika melewati sirat juga tidak sama. Yang muhsin ini akan masuk surga tanpa dihisab, melewati sirat dengan cepat. Yang mukmin juga melewati sirat dengan cepat. Tapi yang muslim ini melewati siratnya masih bisa jatuh. Kalau jatuh maka dia harus masuk neraka sebelum masuk surga. Paham ini tingkatan agama ini? Kira-kira kita di mana ini? Di muslim atau di mukmin? Muslim tadi syaratnya apa? Punya aslul iman. Apakah sudah punya aslul iman atau pokok iman itu sudah sempurna? Belum. Untuk sempurna butuh yang namanya kamalul iman. Kamalul iman itu penyempurna iman. Aslul iman sudah punya, alhamdulillah. Tinggal sekarang kita apa? Tingkatkan dengan kamalul iman, penyempurna iman. Penyempurna iman ini ada yang wajib, ada yang ada yang sunnah. Supaya mencapai tingkatan mukmin, maka yang wajib ini harus dijalankan semuanya sekuat kemampuan. Dan yang haram harus ditinggalkan semuanya. Kalau yang wajib sudah diajarkan semuanya sesuai dengan kemampuannya, dan yang haram dia tinggalkan semuanya, barulah dia telah memiliki aslul iman dan penyempurna iman yang wajib, maka dia dikatakan mukmin. Kemudian setelah itu dia sempurnakan lagi dengan penyempurna iman yang sunnah, maka menjadi muhsin. Paham di sini? Jadi kalau ingin menjadi mukmin, kita berusaha untuk memiliki kamalul iman, penyempurna iman. Yang mana? Yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib dan sunnah. Tapi jangan menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini tertipu oleh setan. Karena ada orang yang masya Allah sunnahnya luar biasa, tapi wajibnya ditinggalkan. Kalau sama orang masya Allah sopan, baik, kata-katanya baik. Tapi kalau sama orang tua, padahal kalau sama orang tua wajib untuk apa? Untuk birrul walidain dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini baiknya sama orang. Harusnya bagaimana? Harusnya sama orang tua baik, sama orang tidak baik gitu apa? Sama orang lain baik, apalagi sama orang tua gitu. Tapi kadang-kadang orang tertipu oleh setan. Sama orang masya Allah gampang ngasih uang, sama anak istri apa nggak mau ngasih, padahal wajibnya sama anak istri. Ya bukan berarti sama orang jangan, sama orang juga baik, tapi sama anak dan istri juga apa yang baik, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi harus difahami supaya apa? Sempurna imannya. Yang wajib didahulukan. Kalau bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, dahulukan yang mana? Yang wajib, terpaksa yang sunnah tidak bisa dijalankan karena bertabrakan. Tapi kalau tidak bertabrakan, jalankan yang wajib juga yang sunnah, supaya apa? Tambah hari kita tambah apa? Tambah iman, tambah sempurna iman kita. Nah, ini tingkatan apa? Agama. Tingkatan agama dalam Islam ini, Islamnya seorang itu tingkatannya tidak sama. Ada yang sempurna imannya, ada yang tidak sempurna imannya. Ini juga menunjukkan apa? Bahwa orang kalau berbuat maksiat itu tidak berarti keluar dari Islam, karena yang dia tinggalkan adalah amalul iman. Kalau yang dihilangkan itu aslul iman, ya dia tidak punya iman sudah. Tapi kalau yang tidak ada itu kamalul iman, maka dia masih memiliki yang namanya iman, masih memiliki yang namanya iman, sehingga orang yang berbuat dosa besar itu tidak keluar dari
iman, tidak keluar dari iman. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok apa? Hah? Kelompok Khawarij atau kelompok Wa'idiyah. Kelompok Khawarij atau Wa'idiyah yang mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin karena dosa besar. Kalau Ahlus Sunnah, orang berbuat dosa besar masih muslim, masih punya iman, tapi imannya tidak sempurna. Muslim tapi nakis al iman itu. Muslim tapi imannya tidak sempurna. Ini apa? Pelaku dosa besar. Tapi bagi orang-orang Wa'idiyah atau Khawarij ya, atau yang semisalnya, mereka menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Juga Mu'tazilah juga begitu. Meskipun Mu'tazilah membedakan ya penyebutannya di dunia. Kalau orang Khawarij sudah mengatakan kafir, nanti di akhirat bagaimana? Kekal di neraka. Kata siapa ini? Khawarij. Jangan salah paham ya. Kata Khawarij, pelaku dosa besar apa? Di dunia apa? Kafir. Pelaku dosa besar kata Khawarij di dunia kafir. Di akhirat kekal di neraka. Kata Mu'tazilah sama. Kamu Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam dan nanti kekal di neraka, tapi di dunia namanya bukan muslim, bukan kafir. Apa namanya? Yang nggak tahu itulah. Antara muslim dan kafir. Ini Mu'tazilah. Fil manzilah baina manzilatain. Ini kelompok apa? Menyimpang. Di sana ada menyimpang lagi yang bertentangan dengan ini, namanya kelompok Murji'ah. Kata Murji'ah apa? Pelaku dosa besar bukan orang yang kurang imannya, tapi orang yang sempurna imannya. Jadi menurut Murji'ah itu yang penting mengimani dalam hati, perbuatan tidak berpengaruh dengan iman. Mau berbuat maksiat kayak apa, kamu tetap orang yang beriman dengan iman yang sempurna dan tidak akan terancam dengan api neraka. Ini siapa? Murji'ah. Hati-hati dengan dua kelompok ini ya. Kelompok yang benar Ahlus Sunnah bagaimana? Pelaku dosa besar itu berdosa dan dengan sebab itu dia berkurang apa? Imannya. Tapi di dunia masih dikatakan muslim, tapi muslim yang imannya kurang, atau bisa juga disebut dengan fasik, tapi tidak dikatakan kafir, tidak. Di akhirat bagaimana? Masuk neraka apa tidak? Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, enggak masuk neraka. Tapi kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuni, maka dia akan masuk neraka, tapi tidak akan kekal. Tidak ada kekal. Jadi kalau kita membandingkan Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, kita akan lihat betapa indahnya dan betapa kokohnya Ahlus Sunnah, karena selalu berpegang dengan apa? Dengan dalil. Mengumpulkan semua dalil ya, menjalankan semua dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kalau yang kelompok-kelompok yang menyimpang biasanya memegang satu dalil, meninggalkan dalil yang lainnya, melupakan dalil yang lainnya. Ini kelompok Khawarij itu yang dipakai dalil tentang ancaman-ancaman semuanya, yang isinya adalah ancaman neraka. Akhirnya apa? Dosa besar, neraka. Sementara kelompok Murji'ah yang dipakai adalah apa? Ayat-ayat tentang apa? Ampunan, tentang rahmat Allah yang luas, tentang janji Allah akan mengampuni dan sebagainya. Sehingga dosa besar pun imannya sempurna. Ini dua kelompok yang bertolak belakang, dan Ahlus Sunnah pertengahan. Selalu Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, maka ini sekilas tentang hadis yang kedua. Dan kalau kita ingin melanjutkan, tentunya pembahasan berikutnya berkaitan dengan rukun iman ya. Karena apa? Untuk rukun Islam itu akan dibahas nanti pada hadis yang ketiga. Akan dibahas pada hadis yang ketiga, yaitu pembahasan tentang bahwa Islam itu dibangun di atas lima rukun ya.
yang disebut dengan rukun Islam. Ini kalau kita ingin melanjutkan ya kita tinggal menyempurnakan dengan pembahasan tentang rukun iman. Yaitu yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada apa? Malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya, kemudian seterusnya rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Iman kepada takdir sudah kita singgung tadi sedikit. Bagaimana? Sudah capek? Iya, biasanya yang capek yang mendengarkan ya. Kalau capek, ya. Masih ada waktu, Mas? Ya. Rukun iman inilah keyakinan ahlus sunnah. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu beriman dengan rukun iman. Paham? Maka rukun iman ini harus difahami dengan sebenar-benarnya supaya jangan sampai keluar dari ahlus sunnah. Karena kalau kita memahami dengan pemahaman yang salah, bukan hanya keluar dari ahlus sunnah, bisa keluar dari Islam. Karena ini adalah prinsip yang paling penting dalam Islam, masuk ke dalam akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Keyakinan itu berarti sesuatu yang harus tertancap dalam hati dengan kokoh, tidak boleh ragu. Kalau ragu namanya tidak yakin. Kalau tidak yakin berarti tidak berakidah dengan akidah tersebut. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya membenarkan beriman kepada rukun iman. Dan kita harus memahami rukun iman ini dengan benar. Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Apa yang harus kita imani berkaitan dengan iman kepada Allah? Para ulama mengatakan ada 4 yang harus diimani. Yang pertama mengimani wujudnya Allah, mengimani adanya Allah. Allah ada nggak wujudnya? Ada wujudnya? Hah? Atau cuma khayal? Ada wujudnya. Tapi Allah itu ghaib. Kita tidak pernah melihatnya. Mungkin gak kita melihatnya? Nanti di surga. Nabi SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum. Kalian nanti akan melihat Rabb kalian. Dan ini akan menjadi nikmat yang paling besar dari nikmat ahlus surga. Ahlus surga itu akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dan nikmat yang paling besar itu nikmat melihat Allah. Karena yang lainnya surga itu makhluk. Sementara ini yang menciptakan, makanya akan menjadi nikmat yang paling besar. Oleh karena itu kita jangan lupa untuk berdoa agar bisa melihat Allah, diberi karunia bisa melihat Allah. Otomatis kalau kita minta melihat Allah berarti akan mendapatkan surga. Apa namanya? Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhri ila wajhikal karim. Ini di antara doanya. Allahumma ya Allah, inni aku as'aluka, aku meminta apa? Ladzatan nazar, kelezatan melihat kepada apa? Ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Sudah hafal belum? Ya hafal, diminta setiap hari, meminta kepada Allah dengan doa ini. Doa yang sangat kita butuhkan agar kita menjadi orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, iman kepada Allah, mengimani adanya wujudnya Allah. Dan ini tidak susah karena secara fitrah pun manusia meyakini adanya apa? Adanya Allah. Secara fitrah manusia meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya karena adanya ciptaan yang luar biasa. Tidak mungkin ciptaan yang luar biasa ini yang teratur, yang indah, matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat setiap hari, muncul bulan pada waktu-waktunya. Tidak mungkin itu berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Pasti ada penciptanya. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah ini menunjukkan adanya Allah. Kemudian setelah itu apa? Yang kedua mengimani rububiyah Allah. Mengimani rububiyah Allah. Apa artinya mengimani bahwa Allah lah Rabb, satu-satunya Rabb,
dari seluruh alam. Makanya kita katakan dalam surat Al-Fatihah, Rabbil Alamin. Allah itu Rabbnya seluruh alam. Alam itu apa? Alam itu ya selain Allah. Selain Allah namanya alam. Dan selain Allah ini Rabbnya cuma satu, yaitu apa? Allah saja. Rabb itu artinya yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai. Semuanya diatur oleh Allah, semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya dikuasai oleh Allah. Ini mengimani Allah harus mengimani rububiyah. Cukup atau belum? Belum. Kalau cuma yang pertama dan kedua, ini belum beda dengan orang musyrik. Kalau cuma yang pertama dan kedua saja, ini belum ada bedanya dengan orang-orang musyrikin. Karena orang musyrikin juga kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa? Allah. Mereka mengatakan Allah. Terus bedanya dengan orang yang beriman kepada Allah apa? Bedanya dengan orang yang punya iman apa? Bedanya adalah pada tauhid apa? Pada iman yang ketiga ini, yaitu mengimani uluhiyah Allah. Mengimani bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang hak, satu-satunya sesembahan yang hak. Sesembahan yang lainnya itu sesembahan yang apa? Sesembahan yang batil. Sesembahan yang lainnya itu sesembahan yang batil. Yang hak cuma satu. Maka yang diibadahi juga cuma satu. Jangan beribadah kepada selain Allah, karena selain Allah itu makhluk, selain Allah itu tidak sempurna. Yang berhak, yang memenuhi syarat gitu ya, kalau boleh pakai bahasa itu, yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sesembahan itu adalah yang sempurna. Adakah yang sempurna selain Allah? Tidak ada. Maka kalau begitu tidak ada yang berhak untuk dijadikan sebagai sesembahan kecuali hanya Allah, karena yang memenuhi syarat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahan yang tidak punya kekurangan dalam sisi manapun. Sehingga semuanya harus, ibadah itu semuanya harus diserahkan kepada Allah. Ibadah apa contohnya? Ya ibadah saja, apa saja, baik ibadah ucapan, apakah ibadah perbuatan maupun ibadah dalam hati. Apa ada ibadah dalam hati? Apa contohnya ibadah dalam hati? Ibadah yang dilakukan oleh hati. Takut, ya. Takut, tapi takut yang ibadah, gitu ya. Karena tidak semua takut itu apa? Tidak semua takut itu ibadah. Takut, tapi takut yang ibadah. Itu takut apa? Takut dari sesuatu ya, yang tidak mungkin yang tidak mungkin akan bisa melakukannya kecuali hanya Allah. Takut dari sesuatu yang tidak mungkin bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takut yang ibadah. Adapun takut kepada binatang, takut kepada orang yang ingin mendolimi, ini takut yang tabii. Tapi takut yang di situ terhadap perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, kok dia takut? Takut misalnya apa? Takut akan terkena bencana, akhirnya dia memberikan persembahan kepada penunggu pohon. Padahal yang bisa memberikan bencana siapa? Allah. Tapi dia takutnya pada penunggu pohon. Maka ini takut yang sifatnya apa? Ibadah. Sehingga kita diperintah untuk berlindung kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Dan berlindung itu sendiri adalah ibadah. Berlindung itu sendiri adalah ibadah. Begitu pula cinta. Ada cinta yang jenisnya ibadah. Itu juga hanya untuk Allah. Yaitu cinta yang ada pengagungan. Cinta yang di sana ada pengagungan, maka itu cinta yang sifatnya ibadah. Khusyuk juga ibadah ini. Kalau sholat kita diperintahkan untuk apa? Khusyuk, ya kan? Orang sholat kok tidak khusyuk?
Dari awal sampai akhir nggak khusyuk. Sudah Allahu Akbar sampai salam, setelah salam baru ingat, oh saya lagi sholat ya. Dari awal sampai akhir nggak khusyuk. Ini sholatnya nggak ada nilainya. Perlu diulangnya betul. Nah, yang nggak perlu diulangi. Sudah sah sholatnya. Kalau terpenuhi syarat rukun dan wajibnya maka tidak perlu diulangi, tapi pahalanya tidak ada. Maka sholat itu hendaknya dilakukan dengan apa? Khusyuk. Nah, khusyuk ketika sholat itu hanya untuk Allah. Jadi tidak boleh ada orang khusyuk kepada selain Allah seperti dia khusyuk kepada Allah. Bisa dipahami? Jadi kadang orang berdiri saja bisa beribadah kepada selain Allah. Orang cuma berdiri saja itu bisa beribadah kepada selain Allah kalau dia berdirinya khusyuk kepada selain Allah. Seperti berdiri waktu sholat, berdiri di hadapan orang seperti berdiri waktu sholat, khusyuk seperti sholat. Ini telah memberikan apa? Ibadah kepada selain Allah. Hati-hati, ini khusyuk ada di dalam hati. Apalagi tawakal. Tawakal ini penting sekali. Tawakal itu ibadah. Tawakal itu artinya berserah diri, pasrah setelah berusaha, tapi itu namanya tawakal. Karena Allah sudah menetapkan sunatullah ya, sebagai sunatullah bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya, gitu kan. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Jadi orang kalau bertawakal itu setelah melakukan yang namanya sebab. Jangan bertawakal tapi tidak melakukan sebab. Itu bukan tawakal namanya. Pengen punya anak gak mau nikah. Kapan punya anaknya itu? Yang nikah saja belum tentu. Nikah kemudian berserah diri kepada Allah agar dikaruniainya apa? Anak. Itu namanya tawakal. Harus ada sebabnya. Kalau tidak maka itu bukan tawakal. Seperti orang naik kapal ada yang jatuh, terus dia pengen nolong, padahal dia nggak bisa berenang, ikut nyegur. Kira-kira tawakal apa bukan itu? Bismillah, saya akan tolong itu. Tawakal kepada Allah, nyegur. Kira-kira bisa nggak? Ya ikut apa? Ikut mati malah bisa. Karena dia tidak punya sebab. Tawakal itu dia punya sebab, melakukan sebab, kemudian berserah diri kepada Allah. Dan ini ibadah yang besar. Jangan sampai kita lupa berserah diri kepada Allah dalam perkara sekecil apapun. Jangan merasa saya bisa sendiri, tidak bisa. Mau apa-apa dari rumah ke sini tadi, mau keluar ke masjid, mau keluar ke taklim, mau keluar ke warung, mau keluar ke sawah, jangan lupa tawakal kepada Allah. Mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini tawakal. Tadi sudah tawakal belum? Kadang-kadang lupa, merasa saya sehat kok bisa lah. Padahal ini ibadah yang sangat besar. Dan ini menunjukkan keimanan. Semakin orang bertawakal, semakin menunjukkan kesempurnaan imannya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Kalau benar-benar beriman pasti akan tawakal, dan hanya kepada Allah tawakalnya. Ini orang yang beriman. Maka semakin orang bertawakal, dia akan semakin apa? Sempurna imannya. Ini amalan apa? Hati atau amalan zahir? Amalan hati. Dan banyak orang yang sering lalai, merasa mampu dengan usahanya sendiri. Maka ini menunjukkan imannya yang tidak sempurna. Orang yang imannya sempurna, dia tidak akan pernah berserah diri pada dirinya atau kemampuannya, tapi selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah berserah diri kepada Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi dia. Allah akan mencukupi dia. Maka kuatkan tawakal. Ini ibadah yang sangat apa? Sangat besar. Dan ibadah-ibadah yang lainnya itu hanya untuk apa? Allah. Ini makna dari iman kepada uluhiyah, dan ini bagian dari iman kepada Allah.
Sudah berapa ini? Sudah 3. Masih kurang 1. Yaitu apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari mana kita tahu nama dan sifat? Nama dan sifat Allah dari mana? Dari mana kita akan tahu? Dari yang Allah beritakan. Allah memberitakan lewat apa? Lewat Al-Quran tentang nama-namanya dan tentang sifat-sifatnya. Rasulullah SAW memberitakan apa tidak? Memberitakan melalui apa? Melalui hadis-hadisnya. Kalau Allah sudah memberitakan sifatnya, kalau Allah sudah memberitakan namanya dan sifatnya, kalau Rasulullah SAW sudah memberitakan nama dan sifatnya, apa kewajiban kita? Mengimani. Jangan Allah menetapkan malah kita menafikan. Bagaimana kira-kira itu? Allah memberitahu terus kita tolak, seakan-akan kita lebih tahu. Iya apa tidak? Beradab apa tidak itu dengan Allah? Tidak beradab. Maka kewajiban kita terhadap nama dan sifat adalah kita mengimaninya, dan ini bagian dari iman kepada Allah. Tapi mengimaninya dengan catatan, mengimani nama dan sifat tadi dan mensucikannya dari keserupaan dengan makhluknya. Bahwa nama dan sifat Allah itu tidak serupa dengan nama dan sifat makhluk. Meskipun namanya sama, sifatnya sama, maknanya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Karena satunya sifat makhluk, satunya sifat Allah. Maka pasti hakikatnya sama atau beda? Beda, karena sifat mengikuti yang disifati. Allah maha sempurna, maka sifatnya juga sempurna. Makhluk tidak sempurna, penuh dengan kelemahan, maka sifat makhluk pasti sifat yang tidak sempurna. Meskipun sama-sama mendengar. Allah mendengar apa tidak? Makhluk mendengar sama apa tidak pendengarannya? Tidak sama. Maka ini harus kita pahami juga. Dalam kita mengimani nama dan sifat, kita mengimaninya tanpa menyerupakan, atau kita mengimaninya dengan mensucikan Allah dari keserupaan. Dan jangan ragu, kalau Allah sudah memberitakan, kita imani tanpa ragu. Ini yang namanya akidah. Kalau masih ragu, ini khawatir, jangan-jangan bukan ahlus sunnah nanti. Karena menolak berita dari Allah atau ragu dari berita dari Allah dan Rasulnya. Apa saja yang kita dapatkan dari Allah dan Rasulnya, berita dari Allah dan Rasulnya tentang sifat Allah, maka kita harus mengimaninya, tapi mengimani dengan tidak menyerupakan. Nah, ini sudah pernah kita sampaikan pada ada taklim yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya untuk contoh saja, Allah memberitakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu di atas arsy. Allah memberitakan apa tidak kalau Allah itu di atas arsy? Memberitakan di mana? Di dalam Al-Quran. Beritanya satu atau banyak? Banyak. Dalam banyak ayat Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah di atas arsy. Kira-kira apa kewajiban kita terhadap berita ini? Kita harus mengimani bahwa Allah itu di atas makhluknya. Karena arsy itu makhluk atau bukan? Arsy itu makhluk. Tapi makhluk yang paling paling besar dan paling tinggi. Makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Dan Allah di atas arsy. Dan tidak ada setelah Allah apapun dari makhluk. Tidak ada setelah Allah apapun dari makhluk, dan Allah maha besar meliputi seluruh makhluk. Ini keyakinan yang harus kita yakini, karena ini berita dari Allah. Jangan kemudian ditolak. Kenapa? Karena dianggap tidak masuk akal. Akal ini jangan dipakai untuk menetapkan sifat. Kenapa?
Karena akal itu tidak bisa mengetahui yang ghaib. Sementara Allah itu ghaib apa tidak? Ghaib. Akal bisa mengetahui yang ghaib? Enggak bisa. Jangankan yang ghaib yang betul-betul ghaib seperti Allah tidak kelihatan sama sekali. Ghaib yang nisbi. Sekarang kita tahu apa tidak yang ada di rumah kita? Coba dipikirkan kira-kira menurut akal kita yang sekarang di rumah kita lagi ngapain itu? Sedang ada apa di rumah kita? Bisa apa tidak akal mengetahuinya? Yang ghaib yang tidak ghaib beneran gitu ya. Ghaib yang karena kita tinggal saja. Itu pun akal kita tidak sampai. Maka jangan sampai Allah memberitakan akal apa? Akal menolak. Ya enggak? Maka kewajiban kita meyakini Allah di atas arsy. Allah di atas makhluknya, tapi tidak serupa dengan di atasnya makhluk terhadap sesuatu, tidak sama. Kenapa? Karena kita sedang bicara tentang Allah yang maha sempurna, beda dengan makhluk yang tidak punya kesempurnaan. Sampai Allah memberitakan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Pernah membaca ayatnya? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Allah mengatakan kepada iblis yang tidak mau sujud. Allah mengatakan kepada iblis yang tidak mau sujud. Apa kata Allah kepada iblis yang tidak mau sujud? Ma mana'aka, apa yang membuat engkau wahai iblis tidak mau sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku. Kedua tangan siapa? Allah. Berani nggak meyakini Allah punya tangan? Kenapa tidak berani? Apa lebih berani lebih berani menolak? Kira-kira lebih berani menerima atau menolak? Harus lebih berani menerima. Bagaimana menolak berani, menerima nggak berani? Padahal Allah yang memberitakan. Kalau kita menolak, seakan-akan kita lebih tahu tentang Allah. Masa Allah punya tangan? Yang bicara siapa ini? Akal. Padahal ini bukan pakai akal. Harusnya pakai apa? Pakai iman. Kamu beriman apa tidak dengan berita Allah? Beriman apa tidak dengan berita Rasulullah? Allah memberitakan dia beriman. Maka kita harus mengimani Allah memiliki sifat tangan. Tapi jangan kemudian diserupakan dengan tangan apa? Jangan diserupakan dengan tangan makhluk. Tapi ada yang memaksa. Ada yang memaksa. Enggak, kalau kamu meyakini Allah punya tangan berarti kamu harus menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana kira-kira jawabannya? Kita katakan pada orang tadi, kamu punya tangan? Punya. Monyet punya tangan? Punya. Berarti monyet kamu harus berarti tangan kamu harus sama dengan tangan monyet. Kira-kira mau apa tidak dia? Dia tidak mau, enggak mungkin, beda. Nah, kenapa kamu memaksa tangan Allah seperti tangan makhluk? Kenapa dipaksa? Bukankah tangan kamu saja berbeda dengan tangan monyet? Apalagi tangan Allah dengan tangan makhluk pasti berbeda. Tangan Allah adalah tangan yang sempurna, yang kita tidak tahu kayak apa hakikatnya. Tapi kita tahu nggak makna tangan? Tahu makna tangan. Tangan itu tangan, tapi hakikatnya kayak apa kita tidak tahu. Ya kita imani saja, kita terima berita itu dan kita mengimani dan kita meyakini bahwa tidak serupa dengan tangan makhluk. Dan ini jadi keyakinan dan tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu di sini. Karena inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dirubah-rubah. Tangan jadi apa? Kekuatan misalnya. Tangan jadi kekuatan. Berarti kekuatan Allah cuma dua. Allah cuma kekuatannya dua. Atau Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita memalingkan ayat-ayat tentang sifat Allah kepada makna tanpa dalil. Dipalingkan tangan menjadi kekuatan, ditanyakan apa dalilnya? Tidak ada. Adakah Rasul mengatakan tangan itu adalah kekuatan? Tidak ada. Adakah para sahabat mengatakan tangan itu kekuatan? Tidak ada. Apakah tabi'in ada yang mengatakan tangan itu kekuatan? Tidak ada. Adakah apalagi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam
Abu Hanifah mengatakan tangan yang ada dalam ayat itu artinya kekuatan? Tidak ada juga. Nah, terus dari mana itu? Mengalihkan tangan kepada kekuatan itu datangnya dari mana? Adakah dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan? Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, padahal ayat ini dibaca apa tidak oleh para sahabat? Dibaca oleh apa tidak oleh Rasulullah SAW? Dibaca, tapi tidak ada yang mengatakan itu kekuatan. Kalau itu benar kekuatan, pasti sudah dijelaskan. Karena tidak ada penjelasan, berarti tangan itu adalah maknanya tangan, tapi jangan diserupakan dengan tangan makhluk. Samalah dengan kekuatan. Kekuatan juga Allah punya sifat kekuatan. Allah dikatakan wahwal qawi. Wahwal Allah itu dzul quwwatil matin. Allah itu memiliki kekuatan. Berarti Allah memiliki sifat kuat. Apakah kemudian kita tidak mau menetapkan sifat kuat karena makhluk juga punya sifat kuat? Kalau kita mengatakan Allah kuat nanti seperti makhluk, begitu? Ya tidak. Kenapa? Karena kekuatan ini kekuatan Allah dan kekuatan yang satunya kekuatan makhluk. Sama apa tidak kira-kira? Ya tidak sama. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya pun tidak sama. Manusia punya kekuatan apa tidak? Punya. Semut punya kekuatan? Punya. Bawa roti dikatakan Masya Allah semutnya kuat sekali. Kenapa? Karena rotinya lebih gede dari semutnya. Kok kuat? Maka kita katakan Masya Allah semutnya apa? Kuat. Apakah kemudian kekuatan semut itu sama dengan kekuatan manusia? Tidak. Maka begitu pula seluruh sifat-sifat Allah kita tetapkan dan tidak serupa dengan sifat makhluk. Ini makna dari iman kepada Allah. Selesai dari rukun iman yang pertama. Waktunya cukup. Berarti rukun iman ini hanya sampai pada iman kepada Allah dulu ya. Kita anggap selesai satu hadis. Meskipun belum selesai, dianggaplah sudah selesai, dan pertemuan berikutnya pada hadis yang berikutnya insyaallah. Insyaallah nanti pembahasan tentang iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul ini akan dibahas pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Karena waktunya sudah mencukupi. Bagaimana? Kalau ada yang perlu mau ditanyakan silahkan. Ada? Belum? Tapi kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan untuk pengajian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa kedua orang tua kita dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.